Shalom keluarga Tuhan dari Dapur Si Juru Minum. Bersyukur hari ini dapat kita meneruskan pelajaran kita, yaitu pelajaran yang ke-8. Dan tema kita pada hari ini ialah Anak Allah di Bait Suci. Ya, Anak Allah di Bait Suci. Semalam kita mendengar dan belajar tentang bagaimana para malaikat di surga memuji-muji, memuliakan Allah ketika anak ini lahir ke dunia. Hari ini kita meneruskan bagaimana anak ini menjalani kehidupannya sebagai seorang remaja, sebagai seorang anak kecil. Ya, jadi sebelum kita membacakan firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih ingin berbicara dengan kami, membawa kami semakin dekat kepadamu Tuhan Yesus. Kami menerima berita baik daripadamu yang akan membawa keselamatan kepada kami dan seisi keluarga kami dan seluruh bumi. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, hamba-Mu mendengar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan membaca dari Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-41 sehingga ayat yang ke-51. Tiap-tiap tahun ibu bapanya pergi ke Yerusalem untuk menyambut perayaan Paskah. Bagi umat Israel pada ketika itu, saudara, perayaan Paskah merupakan perayaan yang sangat penting dan mereka wajib berkumpul di Bait Suci. Karena pada waktu itu mereka akan datang ke Bait Suci mempersembahkan korban, mengaku dosa mereka, dan di sana mereka percaya bahwa Allah hadir untuk menguduskan dan menyucikan mereka. Jadi ayat ke-42, ketika Yesus berusia 12 tahun, mereka pergi menghadiri perayaan itu seperti biasa. Setelah tamat perayaan itu, mereka pun berangkat pulang. Tetapi Yesus, anak mereka itu tertinggal di Yerusalem dan ibu bapanya tidak menyadari hal itu. Mereka menyangka dia ada bersama teman-teman seperjalanan. Oleh itu mereka berjalan sepanjang hari sebelum mereka mencari-cari Yesus dalam kalangan kaum keluarga dan kenalan mereka. Apabila mereka tidak menjumpainya, mereka kembali ke Yerusalem untuk mencarinya. Selepas 3 hari, mereka akhirnya menemui Yesus di dalam Bait Suci. Dia duduk dikelilingi oleh guru-guru Taurat sambil mendengar pengajaran mereka dan menanya soalan. Semua orang yang mendengar Yesus kagum akan pengertian dan jawabannya. Ketika ibu bapanya melihatnya, mereka juga kagum. Lalu ibunya berkata, "Anakku, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Ibu dan ayah begitu bimbang mencarimu." Lalu Yesus menjawab, "Mengapakah ibu dan ayah mencari aku? Tidakkah ibu dan ayah mengetahui aku harus melakukan kerja Bapa-Ku?" Tetapi mereka tidak memahami apa yang dikatakannya kepada mereka. Kemudian dia pulang bersama mereka ke Nazaret. Dia taat kepada mereka. Ibunya menyimpan segala perkara ini dalam hatinya. Yesus semakin membesar dan bijaksana. Dia diredai Allah dan manusia. Haleluya. Saudara, hari ini daripada firman ini, satu perkara yang saya ingin kita lihat bersama untuk kita dan keluarga kita, yaitu bagaimana Yesus merubah corak cara berhubung dengan Allah. Maksud saya, kalau pada zaman dahulu ibu bapanya dan masyarakat pada zaman itu mereka pergi ke Yerusalem hanya untuk mengorbankan korban mereka, untuk memohon pengampunan, mengaku dosa, lepas itu mereka balik. Tapi Yesus tidak. Dia duduk di dalam bait Allah dan mendengarkan pengajaran-pengajaran oleh ahli-ahli Taurat, oleh guru-guru agama. Dia belajar tentang firman Allah dan dia bertanya soalan, dia menyelidiki. Dan mereka kagum dengan hikmat yang dia miliki. Bagaimana dia bertanya soalan, bagaimana dia menceritakan apa yang di dalam hatinya. Itu menjadikan mereka kagum walaupun pada usia yang kecil seperti itu. Contoh ini yang saya ingin kita tarik bersama ke dalam keluarga kita. Karena Yesus sudah menunjukkan teladan itu kepada kita. Ya.
Jadi akhirnya ayat yang ke-52 dikatakan Yesus semakin membesar dan bijaksana. Dia diredai Allah dan manusia. Ini sebenar-benarnya sebagai ibu, sebagai bapa yang kita inginkan berlaku di dalam hidup anak-anak kita, dalam rumah tangga kita masing-masing. Pertama, kita sentiasa inginkan anak kita membesar, sudah tentunya secara fisikal. Kedua, kita ingin mereka menjadi bijaksana. Ketiga, kita ingin hidup mereka diredai oleh Allah dan diredai oleh manusia. Ini doa kita untuk anak-anak kita. Dan ini yang berlaku kepada Yesus. Tapi kuncinya apa? Kuncinya hari ini diberitahukan kepada kita. Yang pertama, datang kepada Tuhan setiap hari. Ke baitnya, mereka ini datang ke baitnya. Datang setiap hari mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kalau pada zaman ini umat Israel datang sekali setahun pada masa perayaan Paskah. Tapi hari ini kita datang kepada Tuhan setiap hari mengaku dosa dan pelanggaran kita. Allah senang apabila kita sentiasa mengaku yang kita ini berdosa. Daripada pengakuan itu Tuhan melihat kerendahan hati kita. Melihat bahwa kita sentiasa ingin diajar. Tapi bukan sekali setahun. Hari ini karena rohnya sudah berada di dalam kita. Seperti mana yang kita baca beberapa hari lalu. Hari ini kita bacakan semula ya. Bahwa kita sebenarnya sekarang adalah bait Allah itu. Allah tinggal di dalam kita. Kita baca 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ketika dia mengajar anak-anak rohaninya di Korintus. Ya, kamu tentu tahu bahwa tubuhmu itu tempat kediaman Roh Kudus yang telah dikurniakan Allah kepadamu. Tubuhmu bukanlah milikmu, tetapi milik Allah. Allah telah membelimu dengan harga yang sudah dibayar sepenuhnya. Oleh itu, gunakanlah tubuhmu untuk memuliakan Allah. Ya, ini pengajaran pada akhir zaman untuk kita pada zaman ini. Karena pencobaan datang setiap hari. Menguji mata kita, telinga kita. Hari-hari kita mendengar sesuatu yang boleh menggugat hubungan kita dengan Allah. Menjadikan kita cemar oleh dunia ini. Oleh yang demikian, setiap hari ya kita dituntut untuk datang kepada Tuhan. Mempersembahkan tubuh ini yang merupakan bait Allah. Pertama dengan cara mengakui dosa kita. Mohon keampunan, merendahkan diri di hadapannya. Dan mengampuni orang lain yang bersalah terhadap kita. Dan yang kedua, hidup di dalam firman. Seperti mana yang ditunjukkan Yesus itu. Dari awal lagi Yesus sudah menunjukkan teladan itu, yaitu belajar firman. Yesus belajar di bait Allah. Sekarang kita adalah bait Allah. Supaya firman itu diajarkan ke dalam hati kita. Setiap hari hidup di dalam firman itu. Firman Allah ini yang akan menjadikan kita seperti mana yang kita doakan tadi. Yaitu menjadi bijaksana. Membesar dengan bijaksana. Kita menjadi dewasa di dalam roh. Dewasa di dalam pemikiran kita. Dewasa di dalam emosi kita. Sehari demi sehari. Ia berlaku kepada kita sebagai ketua-ketua keluarga. Dan tanggung jawab kita untuk menjadikan ini berlaku dalam kehidupan anak-anak yang dipercayakan kepada kita atau adik-adik atau ahli-ahli keluarga kita yang Tuhan percayakan untuk kita bimbing. Inilah tugas kita sebagai juru minumnya Tuhan dalam keluarga kita masing-masing. Kita terlebih dahulu merasa pengajaran itu. Kita terlebih dahulu menyelidiki firman itu. Sebelum kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Kita yang terlebih dahulu. Sebelum kita memberi minuman itu kepada ahli keluarga kita. Kita terlebih dahulu merasa minuman itu. Seperti Nehemia ya, yang menjadi juru minum di istana raja. Dia terlebih dahulu meminum, merasakan apa itu baik, apa itu tidak. Kita sendiri yang akan menghidangkannya dengan cara yang sesuai, dengan cara terbaik untuk orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Bila kita melayani orang lain, kita melayani Bapa di surga. Kitalah juru minumnya Tuhan. Amin. Dalam keluarga kita masing-masing. Ya, ini panggilan yang saya sentiasa rasakan akhir-akhir ini. Supaya di dalam tiap-tiap keluarga firman Allah itu diajarkan. Ya,
Itu kunci untuk menjadi bijaksana, itu kunci untuk diredai oleh Allah dan manusia. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.